Orang-orang yang berwakaf di kala lapang, di kala sempit. Oh, kok bisa Ustaz? Kok bisa orang berwakaf di kala sempit? Oh, bisa. Ini adalah sebenarnya tujuan hidup kita. Apapun jabatan kita, kita tidak bisa nafikan tujuan hidup kita ini meninggalnya husnul khotimah. Itu aja, simple, sederhana. Ya. Apapun jabatan kita, seberapa banyak pun harta kita, seberapa tinggi pun titel kita, ya, nggak ada gunanya semua kalau kita meninggal dunia tidak husnul khotimah. Ya. Kemarin saya sangat bersedih ya karena tetangga saya yang saya anggap sebagai ibu angkat saya itu meninggal dunia. Kemudian semua acara saya batalkan, saya dari subuh sampai saya ke kuburan ya. Dan di kuburan itu banyak yang menangis karena tidak hanya saya ternyata yang merasakan bagaimana kasih sayang ibu angkat ini, tapi juga banyak orang lain. Dan yang paling mengesankan adalah ketika saya lihat wajahnya gitu, saya buka sutrahnya, wajahnya itu, melihat wajahnya itu, Masya Allah, tidur dalam keadaan tersenyum, Masya Allah. Ya. Nah, inilah yang kemudian diabadikan dalam surat Fussilat ayat 30 ya. Ini sangat jelas sekali ketika Allah berfirman ya dalam surat Fussilat ayat 30 ini ya. Ini menceritakan bagaimana orang-orang ketika mau meninggal dunia itu diperlihatkan surga. Ya. Mari kita lihat bersama-sama ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami Allah, sumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Ya, ini istiqomah, ini jantungnya amal ini. Ya, istiqomah dia di situ, istiqomah dengan pendiriannya, maka ini dia, tatanazzalu, maka akan turun ya. Tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun kepadanya malaikat. Ketika apa? Ketika sakaratul mautnya. Ketika sakaratul mautnya turun malaikat. Kemudian apa yang dikatakan malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau takut, jangan engkau bersedih hati. Kenapa? Wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Karena engkau digembirakan dengan surga yang telah dijanjikan. Ya. Nah, kenapa orang meninggal dunia itu bisa tersenyum? Padahal sakitnya dicabut nyawa itu seperti kambing yang dikulitin. Ya. Kenapa orang bisa meninggal dunia dalam keadaan tersenyum? Dan tidak banyak. Karena ketika dia mau meninggal itu datang malaikat, diperlihatkan surga kepada dia, dan dia melihat indahnya surga itu, sehingga dia tersenyum, dia ingin masuk ke sana. Saat itulah Allah cabut, sehingga kesakitan itu tidak begitu terasa. Subhanallah. Ya. Nah, inilah kemudian yang menjadi apa ya, semacam tujuan hidup kita lah, bagaimana kita meninggal dunia nanti husnul khotimah, kita bisa masuk surga. Ya, kenapa? Karena kenikmatan surga itu, kenikmatan dunia ini nggak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan surga. Ya, saya coba perlihatkan bagaimana kenikmatan surga ya. Di dalam surat Sajadah ayat 17. Ya. Itu Allah berikan bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata. Ya. Yang menyedapkan pandangan mata. Ini bagi orang-orang yang suka sholat malam ini, ya. Kita lihat suratnya, surat Sajadah ya, surat 32. Yang di rumah pun silakan bisa buka Qur'annya ya. Ayatnya ayat 17 supaya kita sama-sama menyimak, sama-sama mentadabburi. Ya. Di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka bermacam-macam nikmat yang menyenangkan. Qurrata ayun, ya, yang menyenangkan hati, yang menyenangkan, yang menjedapkan mata untuk dilihat. Sebagai apa? Sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya. Nah, dan kenikmatan itu, Masya Allah, kalau kita lihat surat Al-Qiyamah, ya, surat Al-Qiyamah, surat yang ke-75,
ayat 22 dan ayat 23 itu sangat jelas sekali Allah berikan kenikmatan-kenikmatan itu yang sangat luar biasa. Ya. Pada ayat 22 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah mereka hari itu berseri-seri. Ya, jadi wajah orang surga itu nggak ada yang jutek, itu nggak ada tuh. Berseri-seri semua. Ya. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Mereka bahkan bisa melihat wajah Allah. Mereka bisa melihat Allah. Dan inilah kenikmatan yang paling besar dari seluruh kenikmatan surga. Ya. Padahal surga itu nikmatnya luar biasa, kekal sifatnya, tidak pernah habis, tidak terhitung. Tetapi kenikmatan yang paling tinggi oleh penghuni surga adalah dia bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, seperti apa kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga? Ini saya ambil dalam surat Muhammad, ya, surat 47 ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Masalul jannah, ya, permisalan surga itu allati wa'idal muttaqun, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Fiha, di dalamnya ada 4 sungai. Ya, di sini ya. Dalamnya ada 4 sungai. Yang pertama adalah anharum mimma'in ghairi asin. Ya. Yaitu air sungai yang airnya tidak payau, yang airnya jernih, seger. Ya, tidak berubah rasa, tidak ada bau. Sungai air jernih, itu yang pertama yang Allah siapkan di surga. Yang kedua, wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Yang kedua, sungai susu, laban, ya. Anharum min laban, yang tidak berubah rasanya, lam yataghayyar ta'muhu. Kan kalau susu di dunia itu kalau udah sehari aja basi dia. Ya, berbau dia. Tapi ini tidak berubah rasanya. Sungai susu, ya. Jadi kalau mau mandi susu, masuk surga kita. Insya Allah kita akan mandi susu di sini. Ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga sungai anggur. Ya. Wanharum min khamrin lazatil lisyaribin. Ya. Sungai anggur yang apa ya? Yang membuat lezat rasanya bagi yang meminumnya. Ini namanya, ini di sungai ini kita bisa menyelam sambil minum ini. Ya. Ini kenikmatan yang luar biasa ini. Dan yang berikutnya adalah apa? Wa anharum min asalim musaffa. Dan sungai madu yang madunya itu disaring, Masya Allah. Ya. Begitu jernih, begitu indah. Ya. Kemudian walahum fiha min kulli thamarat, dan di dalamnya segala macam buah-buahan. Ya. Wa maghfiratum min rabbihim, dan keampunan daripada Tuhannya. Kaman huwa khalidun finnar wa sukuma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Ya. Nah, jadi jelas sekali di sini kalau kita tadabburi ayat ini, ya, Muhammad ayat 15 ini, nanti di surga itu akan ada kenikmatan yang luar biasa, tidak pernah terbayangkan. Bagaimana mungkin kita bayangkan ada sungai susu di dunia? Bagaimana kita bayangkan ada sungai madu di dunia? Ada sungai anggur di dunia? Kalau sungai air jernih banyak, ya. Di puncak, di puncak itu banyak sungai air jernih yang segar, menyegarkan ada. Tapi kalau sungai susu di mana kita bisa dapatkan? Sungai anggur, sungai madu, itu semuanya di surga, dan segala macam jenis buah-buahan Allah sudah siapkan. Apalagi perhiasan kita nanti di sana. Mudah-mudahan kita semuanya bisa masuk surga yang ada di ruang Zoom ini, insya Allah, amin. Ya, perhiasannya ada gelang-gelang emas, mutiara, serta pakaian sutra, surat Fatir. Ya, mari kita lihat surat Fatir, surat yang ke-35, ayatnya ayat 33. Di sini sangat jelas Allah berfirman, Jannatung adinin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahab walulu'ah. Ya, perhiasannya adalah daripada zahab, emas, walulu'ah, dan mutiara. Walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka adalah sutra. Ya, jadi nggak usah pakai sutra di dunia. Di surga nanti akan ada pakaian sutra, dan itu luar biasa indahnya. Apa jenisnya? Ada dua, ada pakaian sutra yang halus, ada yang tebal.
Ya, Ad-Dukhan ayat 53. Di sini sangat jelas Allah berfirman di dalam surat Ad-Dukhan ini, ya, surat yang ke-44 ayat 53 ini sangat jelas Allah berfirman di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yalbasuna min sundus wa istabrak mutaqabilin. Mereka memakai sutra yang halus, ya, sundus, istabrak, dan sutra yang tebal, ya, mutaqabilin, saling duduk berhadap-hadapan. Subhanallah. Kemudian makanan dan minuman mereka terdiri atas berbagai macam jenis, terserah aja apa maunya. Mau pengen, ya Allah pengen durian, datang durian. Nah, kan orang Medan itu sukanya durian, ya. Nah, kalau Ustaz Samsi dulu kalau di Islamabad pengen lasi, ya. Di musim panas itu lasi itu sangat nikmat itu. Pengen lasi, oh langsung datang lasi. Pengen mangga Pakistan itu nikmat sekali, datang mangga. Apapun yang kita inginkan semuanya tersedia, ya. Inilah kenikmatan surga itu. Az-Zukhruf, ya, 43 ayatnya ayat 71. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yutafu alaihim bisihafim min zahab wa akwab wa fiha ma tastahihi al-anfus wa talazzul a'yun wa antum fiha khalidun. Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas. Nggak usah beli piring emas di dunia, nggak usah beli piring gelas emas di dunia, ya, mubazir. Kenapa? Di surga disiapkan, ya, disiapkan di surga itu gelasnya dari emas, piringnya dari emas, dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati, nggak ngomong aja hati, ya Allah, pingin banget durian, montong, datang beli montong. Ya Allah, pingin ini peyem Bogor itu manisnya luar biasa, gurihnya luar biasa. Datang. Semuanya dengan hati, yang diinginkan oleh hati. Subhanallah, ya. Nah, kemudian yang keempat, piring-piring dan gelas-gelas mereka saja semua terbuat dari emas. Di samping dari emas ada pula yang terbuat dari perak dan kristal, ya. Al-Insan surat yang ke-76, ya, ayatnya ayat 15, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah wa akwabin kanat qawarira. Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal. Jadi kemewahan semuanya di surga, ya. Nggak usah cari kemewahan di dunia, habis luas, semuanya akan kita tinggalkan. Mari kita tuju kemewahan di surga, ya. Mari kita tuju kenikmatan di surga yang semuanya serba mewah, ya. Tidak pernah terbayangkan oleh mata kita, tidak pernah terbayangkan oleh pikiran kita. Lalu surga ini apa? Surga ini disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Mari kita lihat surat Shad, ya. Surat Shad surat 38 ayatnya 49, ya. Surat 38 ayat 49. Nah, di sini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Hadza dzikr wa inna lil muttaqina lahusna ma'ab. Ya. Ini adalah kehormatan bagi mereka, dan sungguh bagi orang-orang yang bertakwa disediakan tempat kembali yang terbaik, yaitu surga. Ya, ini jelasin. Wa inna lil muttaqina lahusna ma'ab. Apa itu? Jannatu Aden, surga Aden. Diberi namanya surga Aden itu, lahusna ma'ab itu. Ya. Mufattahata lahumul abwab, yang pintunya itu terbuka, disiapkan bagi mereka. Subhanallah. Ya. Itulah orang-orang yang bertakwa itu. Dibuka pintu surga Jannatu Aden itu, Ustaz Alam. Ayo masuklah, Ustaz Gaib, masuklah. Ustaz Heri, masuklah. Dibuka itu semua. Ya, tapi syaratnya apa? Bertakwa. Apa ciri-ciri orang-orang yang bertakwa? Salah satunya, ya, ini salah satunya. Karena banyak, kalau kita baca Quran, banyak ciri-ciri orang bertakwa. Salah satunya Ali Imran ayat 134. Ya, mari sama-sama kita buka. Ali Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra
wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu ciri-cirinya. Ya. Karena di ayat sebelumnya dijelaskan uiddat lil muttaqin. Ya, surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Ini jawabannya. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang-orang yang berinfak di kala lapang dan di kala sempit. Ya. Orang-orang yang berwakaf di kala lapang, di kala sempit. Oh, kok bisa, Ustaz? Kok bisa orang berwakaf di kala sempit? Oh, bisa. Tidak harus di kala lapang. Ya. Jadikan wakaf sebagai kebiasaan, karena sekarang sudah ada wakaf tunai, sudah ada wakaf uang. Ya, jadikan wakaf sebagai kebiasaan. Ya, sehingga kapanpun dimanapun kita bisa berwakaf. Ya, subhanallah. Dan kalau kita lihat, ya, ini harga surga nih. Ini slide saya terakhir nih. Ya, ingin mendapatkan surga nggak gampang, nggak gampang. Mahal surga itu, mahal sekali. Kenapa? Harganya tidak hanya cukup dengan diri kita, tapi juga harta kita. Ya, jihad diri, jihad harta, baru kita dapat surga. Mari kita lihat surat At-Taubah ayat 111. Ini tegas sekali Allah menjelaskan. Ya, surga itu nggak gampang, nggak murah harganya, mahal sekali. Ya, ayat 111 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri mereka maupun harta mereka dengan memberikan surga. Jual beli itu kan ada uang, ada barang. Ada uang, ada barang, pertukarkan. Itu namanya jual beli. Sekarang barangnya apa? Surga. Uangnya apa? Dua. Uangnya diri kita dan harta kita. Bahasanya begitu tuh. Ya, bahasanya nggak hanya cukup diri saja, beramal saja, tidak. Harta kita termasuk dalam surga itu, kita untuk membeli surga itu. Ya. Amwalahum, ya, anfusahum wa amwalahum. Yang dulu kan diri dulu. Ya. Jihad diri dulu yang diutamakan itu, baru kemudian harta. Dan keduanya ini kemudian menjadi uang, menjadi pembeli surga itu. Ya. Jadi jangan kita berpikir saya beribadah aja, ya nanti saya dapat surga. Belum tentu. Kenapa? Harganya itu tidak hanya dengan diri kita, tapi dengan harta kita. Ya, jelas itu. Ya, jadi sebenarnya kita dengan Allah ini bertransaksi, kita ini jual beli kita dengan Allah ini. Apa yang ingin kita beli? Surga. Bagaimana membelinya? Jihad diri, jihad harta. Ya. Nah, oleh karena itu ingin mendapatkan surga, berwakaflah. Salah satu jihad harta kita adalah berwakaf. Ya. Kenapa? Dengan begitu, maka itu akan bagus sekali.